Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Mololam naik surga halak partigor, marlas ni roha mahalak situan natorop. Alai molo halak parjahat mangarajai, godok marohani halak. Orang benar menambah sukacita. Setelah cukup lama tidak terkena tilang, seorang bapak agak terkejut ketika suatu pagi kena tilang dalam suatu razia sepeda motor. Kesalahan yang dilakukan pun sepele, yakni lampu utama sepeda motor belum dinyalakan. Reaksinya membela diri dan merasa tidak bersalah, walau hanya berupa gerutuan pribadi. Langsung muncul daripada koreksi diri dan mengakui kesalahan. Untunglah hal itu tak berlangsung lama. Mungkin setelah ada bisikan dalam hatinya, sudah salah, masih membela diri dan merasa benar. Roh Kudus sedang mengaktifkan hati nuraninya untuk menegur si bapak. Melakukan kesalahan atau melanggar peraturan adalah hal yang manusiawi. Begitu pula dengan respon yang biasanya muncul, seperti nasihat, teguran, peringatan, hingga sanksi bagi pelaku kesalahan atau pelanggaran tersebut. Namun sayangnya, beberapa orang merespon hal itu dengan membela diri, merasa benar, bahkan bersikap reaktif tanpa terlebih dahulu melakukan refleksi atau evaluasi diri. Terhadap respon yang demikian, firman Tuhan mengingatkan agar kita berhati-hati. Orang yang memilih bersitegang leher terhadap nasihat atau teguran, maka suatu saat kehidupan orang itu akan hancur dan tak dapat diperbaiki lagi. Banyak cara Tuhan untuk memberi nasihat dan tuntunan kepada kita, agar kita tetap berjalan dalam kebenaran dan menjadi orang yang benar. Terkadang kita saja yang sulit untuk menerima suatu kebenaran karena kesalahan yang kita lakukan. Tetapi ketika kita tersadar, hal yang Tuhan kerjakan adalah untuk menyatakan kebenaran kepada kita. Sejatinya, di mana kebenaran ditegakkan, maka akan semakin bertambah orang yang bersukacita. Sebaliknya, jika orang fasik yang semakin bertambah, maka semakin menambah orang yang berkeluh kesah. Belum lagi jika yang menjadi pemimpin itu adalah orang fasik, maka masyarakat rakyatnya akan jatuh hanya kepada keluh kesah saja. Mungkin ketika kebenaran yang dinyatakan bagi kita, pada saat itu kita menggerutu dan membela diri. Tetapi di kemudian hari kita akan menyadari kesalahan kita. Maka kita akan bersyukur atas teguran dan bahkan menyadari teguran itu menjaga kita jauh dari kecelakaan dan mara bahaya, jauh dari kefasikan. Sahabat yang baik hati, jika kehadiran orang benar menambah sukacita, maka orang di sekitar kita, marilah kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walau pada saat kita menyatakan kebenaran, terkadang penolakan dan tantangan selalu datang silih berganti. Yakinlah apa yang kita lakukan akan menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan sukacita. Mari jauhkan segala kefasikan dan ketidakbenaran. Jika kita mengharapkan orang yang memimpin kita adalah orang benar, maka berlakulah benar dalam kehidupan. Ketika pemimpin kita pun melakukan hal yang fasik, maka lakukan tetap kebenaran.
Karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kebenaran yang kita lakukan, ketika kita tahu itu benar, itu akan mendatangkan sukacita bagi orang lain, terlebih bagi diri kita sendiri. Dan kita menjadi orang yang melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk selalu menjadi orang yang telah Engkau benarkan. Dan kami menjadi orang benar di dalam setiap tingkah laku kami, tindakan kami. Ketika kami ditegur, dinasihati, kami menerimanya untuk perbaikan diri supaya kami tetap berada di jalur yang benar. Mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.